Kita semua mungkin sering mendengar istilah reformasi. Pemerintahan kita juga pernah mengalami masa yang disebut sebagai masa reformasi. Namun, apa sebenarnya arti reformasi dan apa yang terjadi pada saat masa reformasi di Indonesia? Reformasi adalah tonggak penting dalam sejarah Indonesia yang menandai perubahan sistem politik pasca runtuhnya Orde Baru. Menurut KBBI, reformasi adalah perubahan drastis dalam bidang sosial, politik, atau agama untuk perbaikan suatu negara. Di Indonesia, reformasi mengacu pada perubahan besar setelah Orde Baru, yang mulai berkembang sejak akhir masa pemerintahan Soeharto. Pada akhir masa pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami krisis ekonomi berat akibat utang luar negeri yang tinggi dan dampak kekeringan El Nino. Krisis yang semakin parah pada 1998 memicu tekanan dari berbagai pihak, termasuk AS dan Singapura, agar Indonesia menerima bantuan IMF dengan syarat reformasi ekonomi. Kondisi ini meningkatkan tuntutan masyarakat untuk perubahan. Demonstrasi besar terjadi di berbagai daerah sejak awal Mei 1998. Puncaknya pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri, mengakhiri era Orde Baru dan membuka jalan bagi reformasi. Setelah Soeharto mundur, B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan membentuk kabinet reformasi pembangunan untuk mengatasi kritis. Langkah ini menjadi bukti nyata gerakan reformasi yang berkembang pesat. Pada masa reformasi, pemerintahan Indonesia mendapatkan hak kebebasan berpolitik. Beberapa poin dari kebebasan berpolitik, antara lain yang pertama adalah kebebasan berpendapat. Saat masa Orde Baru, kebebasan pendapat yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, terutama dalam bidang politik, sangat dibatasi. Tetapi, setelah masa Orde Baru berakhir dan tergantikan oleh masa reformasi, rakyat mendapatkan kembali hak atas kebebasan berpendapatnya, dilengkapi dengan beragam peraturan yang telah diatur dalam undang-undang. Beberapa di antaranya yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjadi jaminan bagi rakyat untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab, sehingga pelaksanaan demokrasi dapat terselenggara dengan cara yang lebih realistis. Yang kedua, yaitu kelangsungan pemilu. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum belum terlaksana secara langsung dan hanya terdiri atas 3 partai politik saja. Pemilihan umum secara langsung terlaksana pada tahun 2004 di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dan yang ketiga adalah kebebasan pers. Pembatasan pers yang dilakukan pada zaman Orde Baru dihilangkan dan jurnalis atau pers diberikan hak untuk kembali bangkit dan diberikan kebebasan dan hak untuk menulis yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Selanjutnya adalah materi reformasi birokrasi yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan tanggung jawab yang diberikan kepada sebuah daerah untuk mengatur dan mengelola urusannya sendiri, mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi daerah ini sebenarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar pada amandemen kedua, khususnya dalam Pasal 18 ayat 1-7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, serta Pasal 18B ayat 1 dan 2. Namun, pelaksanaan otonomi daerah ini tidak berjalan dengan lancar pada masa Orde Baru, sehingga menyebabkan adanya kesenjangan sosial yang justru semakin melebar. Nah, pada masa reformasi, otonomi daerah diperkuat dengan ketetapan MPR RI
nomor 15 tahun 1998 yang mengatur penyelenggaraan otonomi daerah, pembagian kewenangan, dan pengelolaan sumber daya nasional dalam kerangka NKRI. Otonomi daerah sendiri mengalami perkembangan pasca reformasi, yakni pada masa Presiden B.J. Habibie dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus masyarakatnya sendiri berdasarkan prakarsa lokal. Selanjutnya, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, terjadi pemekaran wilayah untuk memperkuat implementasi otonomi daerah. Artinya, untuk mengurangi perbedaan dari wilayah pusat dan wilayah daerah lain yang dilakukan dengan memberikan status daerah khusus bagi Aceh dan Papua. Nah, untuk mendukung pelaksanaan dari otonomi daerah ini, terdapat beberapa regulasi yang telah diterbitkan. Antara lain, ketetapan MPR RI nomor 4 tahun 2000 tentang kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah, kemudian undang-undang, yakni Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang merevisi Undang-Undang 32 tahun 2004. Pasca reformasi, Indonesia mengalami banyak perubahan, termasuk dalam kelembagaan negara dan ketenaga kerjaan. Di era Presiden Abdurrahman Wahid, ada 2 lembaga negara yang dibubarkan. Pertama, ada Departemen Penerangan, karena dianggap terlalu membatasi hak bicara media massa. Kemudian yang kedua adalah Departemen Sosial karena adanya kasus korupsi. Namun, saat Megawati Soekarno Putri menjabat, Departemen Sosial diaktifkan kembali untuk mendukung program kesejahteraan sosial. Reformasi juga melahirkan lembaga baru seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang dibentuk pada tahun 1999 untuk mengawal pemilu yang lebih demokratis. Kemudian yang kedua adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dibentuk pada tahun 2003 untuk memberantas korupsi. Dan yang terakhir adalah Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk pada tahun 2001 untuk mengelola zakat nasional. Jumlah lembaga non-struktural pun dievaluasi dari 127 lembaga pada tahun 2015 menjadi 93 lembaga pada tahun 2022. Selain itu, istilah departemen juga diubah menjadi kementerian. Di sektor ketenagakerjaan, reformasi diawali dari kasus tragis Marsinah, seorang aktivis buruh yang tewas pada 1993. Tragedi ini mendorong lahirnya UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang bertujuan untuk melindungi hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kemudian merealisasikan kebijakan ini melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional dan BPJS Ketenagakerjaan. Reformasi juga menyentuh birokrasi dengan pembahasan UU Aparatur Sipil Negara atau ASN pada tahun 2011 bagian dari reformasi birokrasi nasional. Perubahan ini terus berjalan agar pemerintahan lebih efisien, transparan, dan berpihak pada rakyat. Pada masa reformasi, Indonesia tengah menghadap krisis ekonomi besar-besaran. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar terus melemah. Akibatnya, harga kebutuhan pokok terus naik dan masyarakat kehilangan daya beli. Bahkan, angka pengangguran terus melonjak dan banyak anak yang harus putus sekolah. Pemerintah Indonesia pun mencoba memperbaiki sistem ekonomi dengan mengadopsi model ekonomi pasar bebas dan membuka diri terhadap investasi asing. Pemerintah juga mencoba meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbaiki infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi. Seiring pemulihan ekonomi, pemerintah mulai fokus kepada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur difokuskan pada upaya untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Reformasi dalam bidang kebudayaan bertujuan untuk menyesuaikan budaya dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai luhur menjadi identitas bangsa. Upaya ini meliputi pelestarian dan pengembangan budaya lokal melalui revitalisasi, perlindungan, dan digitalisasi warisan budaya. Pendidikan dan kesadaran budaya juga diperkuat dengan mengintegrasikan muatan budaya dalam sistem pendidikan serta memanfaatkan media dan pusat kebudayaan sebagai sarana pembelajaran. Selain itu, industri kreatif dan ekonomi berbasis budaya didorong agar budaya dapat bernilai ekonomi.
dengan perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI dan promosi budaya ke tingkat global. Inklusi dan diversitas budaya juga dipertahankan untuk memastikan kesetaraan serta mencegah diskriminasi. Sementara pertukaran budaya diperluas untuk memperkaya wawasan masyarakat. Pemanfaatan teknologi menjadi strategi utama dalam memperluas akses dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian budaya melalui digitalisasi, virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, serta platform digital. Jadi, reformasi bidang kebudayaan bertujuan untuk memastikan budaya tetap menjadi kekuatan identitas bangsa sekaligus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Reformasi kebudayaan ini bertujuan untuk menjaga budaya sebagai identitas bangsa sekaligus mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi. Reformasi bidang pendidikan. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, sistem pendidikan lebih menekankan pada otonomi sekolah. Selain itu, pemetaan tugas yang komprehensif dalam pengaturan dunia pendidikan pun dilakukan dengan lebih terfokus. Tidak hanya itu, Presiden Abdurrahman Wahid pun mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional atau bisa disebut Propenas tahun 2000 sampai 2004. Pada masa Presiden Megawati dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang tersebut terdapat berbagai aturan, salah satunya mengenai kewajiban negara untuk menyediakan 20% dari APBN dan APBD untuk bangunan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberlakukan beberapa program, di antaranya bantuan operasional sekolah atau bisa disebut BOS, bantuan siswa miskin atau bisa disebut BSM, dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi atau bisa disebut bidik misi. Selain itu, diberlakukan sekolah gratis dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Bentuk sekolah gratis tersebut berupa pembebasan biaya pendidikan seperti sumbangan. Pasca reformasi, pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan kurikulum, antara lainnya kurikulum berbasis kompetensi atau bisa disebut KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau bisa disebut KTSP, kurikulum 2013, dan terakhir itu adalah kurikulum merdeka. Sebagai kesimpulan, masa reformasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan masa depan generasi emas 2045. Karena reformasi merupakan fondasi yang memungkinkan lahirnya generasi yang lebih maju, demokratis, dan berdaya saing. Reformasi membuka ruang bagi kebebasan politik, transparansi, desentralisasi yang membentuk sistem pemerintahan menjadi lebih terbuka, memberikan akses pendidikan yang lebih luas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Namun tentunya reformasi juga meninggalkan tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan ancaman terhadap demokrasi yang harus diatasi oleh generasi mendatang. Jika di masa depan generasi emas 2045 dapat memperbaiki kelemahan reformasi seperti memperkuat supremasi hukum, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendorong inovasi berbasis teknologi, Indonesia bisa mencapai visi sebagai negara maju pada 2045. Dengan kata lain, reformasi memberikan fondasi. Sementara generasi emas di masa depan harus memastikan bahwa cita-cita reformasi tersebut benar-benar terwujud untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.